Halo semuanya, selamat datang di mini podcast Kupas Tuntas. Hari ini kita akan bahas sebuah kasus yang ramai jadi sorotan, yaitu fenomena geng tai di Binus School Serpong. Kasus ini bikin publik terkejut karena sekolah dengan nama besar seperti Binus yang terkenal dengan pendidikan unggulnya ternyata juga bisa loh punya masalah serius, yaitu perundungan. Bersama saya di sini sudah ada Ko Manuel sebagai narasumber kita untuk hari ini. Mungkin dia juga cukup familiar dengan isu bullying. Apa kabar Ko Manuel? Halo, kabar baik. Oke, boleh. Mungkin boleh perkenalan sedikit ya Ko Manuel? Oh ya, halo. Aku Manuel. Sekarang lagi kuliah studi di CIT, Calvin Institute of Technology di Kemayoran. Dan belajar teknik informasi di sini. Oke, mantap Ko Manuel. Jadi mungkin aku mau dengar sedikit nih. Apakah Ko Manuel, karena kan Ko Manuel di sini juga lagi ada di dunia pendidikan kan? Apakah Ko Manuel pernah mengalami kasus pembullying atau justru Ko Manuel pelakunya, pernah jadi pelakunya? Gimana nih Ko Manuel? Aku mau denger nih. Mungkin sering melihat beberapa pergaulan yang lumayan toksik gitu di antara teman-teman sendiri atau teman-teman di luar circle sendiri gitu. Dan mungkin dengan tidak sadar juga pernah melakukan pembulian kepada yang lain gitu. Karena satu pihak merasa dirugikan walaupun kita sendiri merasa bercanda gitu. Itu kan udah termasuk bullying karena ada satu pihak yang tidak setuju dan tidak senang gitu. Terus menurut Ko Manuel, kenapa pola-pola bullying seperti itu masih bisa muncul? Karena meskipun kita udah ada di sebuah institusi pendidikan yang mungkin juga mengajarkan kita sebuah karakter, kenapa masih bisa terjadi kasus-kasus bullying seperti itu? Mungkin karena kebiasaan bercanda atau misalnya kebiasaan merendahkan orang lain yang sudah dibangun sejak dulu maksudnya di pergaulan mereka masing-masing dan jadi dibawa ke bagian pendidikan, maksudnya ke dimana mereka belajar sebagai mahasiswa atau siswa gitu. Itu masih bisa terjadi karena ya setiap orang ingin merasa lebih tinggi daripada satu sama lain, walaupun itu tidak disengajai atau disengajai. Dan jadi pendidikan tinggi itu juga tidak menjamin bahwa seorang itu berkualitas secara etika dan moral gitu. Aku setuju banget sih sama pernyataan Ko Manuel. Oke, menurut pengalaman atau pengamatan dari Ko Manuel sendiri, apa dampak paling serius dari bullying? Baik dampaknya secara jangka pendek maupun juga jangka panjang. Jadi kalau misalnya jangka pendek itu paling ke arah fisik ya. Kalau misalnya bullying itu juga termasuk dalam kekerasan fisik, itu pasti ada dampak pendeknya dan mentalnya juga pasti kena sih. Misalnya lebih takut mendekati kelompok-kelompok itu, lebih menyendiri, lebih diam orangnya, lebih tertutup orangnya menjadinya gitu. Kalau misalnya dampak jangka panjang itu mungkin fisiknya bisa pulih ya, cuman kalau untuk mental itu bisa nempel terus sampai bertahun-tahun karena mereka merasa tersakiti dan kena di mentalnya gitu. Jadi itu susah pulih kecuali mencari pertolongan dan mereka masih masa pertumbuhan, jadi otaknya juga masih bertumbuh. Kalau misalnya itu mentalnya sudah tidak seimbang, nanti akan berdampak panjang juga kepada masa pertumbuhan mereka dan hingga masa dewasa gitu. Jadi emang dampaknya itu sangat berjangka gitu. Aku setuju sama pernyataan Ko Manuel sih. Jadi bisa dibilang ini dampak bullying itu
sebenarnya walaupun fisiknya sementara, tapi secara psikologis dan secara mentalnya lumayan panjang, dan juga perlu pertolongan dari orang lain untuk sembuh secara penuh ya, Ko Manuel. Iya, benar sekali. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Ko Manuel di sini pernah dengar gak soal kasus geng tai yang terjadi di Binus School Serpong? Tadi kan di perkenalan aku udah bahas sedikit. Mungkin Ko Manuel pernah dengar juga? Oh iya, pernah dengar sih sedikit tentang kasus itu. Pernah baca-baca dikit aja sih. Oke, kalau menurut Ko Manuel, kenapa kasus ini bisa tiba-tiba menjadi sorotan besar? Karena kan seperti kita tahu pas berita ini keluar, kan menjadi sorotan yang cukup besar dan semua orang mulai lebih memerhatikan tentang bullying. Menurut Ko Manuel ini kenapa? Karena mungkin Binus itu termasuk salah satu sekolah elit ya, dan pandangan orang pada sekolah elit tuh pokoknya SDM-nya tinggi atau mungkin orang-orang yang beretika dan lebih profesional, maksudnya pokoknya lebih rapi lah harusnya. Cuman kan mereka nggak tahu kalau misalnya orang dari dalam dirinya itu masih bisa bermasalah secara moral atau secara kepribadian, dan makanya itu sekolah elit kayak Binus gitu tidak bisa menjamin kalau murid-murid atau siswa di sana itu juga beretika gitu. Jadi makanya itu menjadi viral karena pandangan orang tidak sesuai gitu. Dan menurut Ko Manuel, apa yang seharusnya jadi fokus institusi pendidikan agar institusi pendidikan ini tidak hanya fokus kepada akademik, tapi juga membentuk karakter dan empati, biar teman-teman yang mungkin merasa bullying ini sebenarnya nggak apa-apa, menjadi sadar dampak-dampak bullying yang parah. Sebenarnya beberapa kelas atau misalnya pelajaran kayak tentang pengembangan diri itu juga menurut aku lumayan berdampak atau lumayan penting bagi orang-orang yang masih belajar ya. Jadi mereka bisa tahu kalau perbuatan mereka itu bisa merugikan orang lain, sadar atau tidak sadar, dan jangan hanya berfokus pada pendidikan yang formal atau edukasi gitu, tapi juga harus belajar tentang beretika dengan manusia, dengan orang-orang lain di sekitarnya gitu, dengan masing-masing sama. Manual ini dan juga mungkin akan ditonton oleh teman-teman dan juga mungkin guru SMA saya. Apakah ada pesan yang Ko Manuel ingin sampaikan terkait perundungan? Kalau bullying itu misalnya pihak lawan tuh tidak dengan sengaja atau tidak sengaja membuli kamu gitu, kamu merasa dirugikan, kamu harus pick up terhadap orang yang offend kamu gitu. Misalnya kamu ngomong aja kalau kamu itu tidak nyaman dibully atau kamu merasa terbully gitu, dan kalau misalnya orang itu sadar, ya ada baiknya kamu maafkan dan menjadi teman dengan orang itu. Kalau misalnya orang itu tidak merasa bersalah atau gimana, nah itu kamu harus beritahukan kepada pihak yang lebih berwenang seperti guru atau misalnya guru BK gitu. Dan jangan takut sih, karena kalau kamu tidak melakukan sesuatu, nanti mereka yang tetap membuli kamu atau melanjutkan karena mereka merasa tidak ada yang dirugikan atau mereka tidak merasa dihalangi gitu. Oke, mungkin untuk mini podcast kita kali ini segitu saja. Terima kasih kepada Ko Manuel sudah menjadi narasumber kami dalam mini podcast hari ini dan sudah memberi cerita dan pandangan Ko Manuel juga terkait perundungan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Dadah, sampai jumpa.